Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, anugerah Tuhan buat kita semua. Hari ini kita boleh beribadah sekali lagi ya. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini, bersyukur meski dalam penderitaan ya. Ini tema yang apa ya? Temanya enak ya, tapi susah dari Bapak Ibu ya. Yang bisa bersyukur dalam penderitaan ya. Semua orang bersyukur ketika mungkin dapat hadiah ya kan, dapat kejutan, naik pangkat ya, dapat berkat mendadak. Tapi ketika kita harus bersyukur dalam kondisi menderita. Nah, kita mau sama-sama belajar dari Habakuk ya. Habakuk adalah kitab percakapan ya antara Habakuk dengan Allah. Jadi pada umumnya kitab nabi-nabi itu berisi sebuah pesan Allah kepada nabinya untuk disampaikan kepada umat Israel atau Yehuda. Ya, tapi di Habakuk itu berisi percakapan antara Habakuk dengan Allah. Bukan ketika percakapan itu terjadi untuk disampaikan sebuah pesan dari Allah nih kepada orang Yehuda, bukan ya Bapak ya. Jadi ini sebuah percakapan antara Nabi Habakuk dengan Allah. Nah, percakapannya seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Habakuk itu melihat di dalam pemerintahan waktu itu sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ketika Yehuda ada di bawah pemerintahan Raja Yoyakim. Ya, di mana di situ terjadi kemerosotan moral dan spiritual yang sangat luar biasa dalam kerajaan Yehuda. Ya, para pemimpin, orang-orang yang berkuasa, mereka mempergunakan wewenang kekuasaan jabatannya untuk menekan orang-orang yang ada di bawah, untuk memperkaya, untuk memperoleh keuntungan buat mereka. Dan itu terjadi secara masif. Habakuk menyaksikan, melihat keadaan itu di Yehuda. Orang yang miskin semakin miskin, orang yang kaya semakin kaya. Nah, secara spiritual mereka tetap beribadah kepada Allah, tapi sekaligus mereka juga membangun kuil-kuil, mereka menyembah kepada dewa-dewa bangsa lain. Itu yang terjadi. Ketika Habakuk melihat hal tersebut terjadi di Yehuda, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa terjadi seperti ini dalam bangsa yang mungkin dipandangkan atau di pikiran Habakuk, ini bangsa yang kau kasih, kau yang pilih, kenapa terjadi seperti ini? Ketika kita mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu menghadapi hal seperti Habakuk, ya kan, ada banyak hal yang kita lihat, kita tahu kebenaran dan tidak berjalan sesuai kebenaran. Kita datang pada Tuhan, kita menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Harapan Habakuk, harapan kita pada umumnya pasti kepingin Tuhan itu memberikan jawaban yang melegakan buat kita, ya, pada umumnya, ya kan. Tuhan, mungkin kita punya pergumulan, aku punya keluarga sakit tidak sembuh-sembuh, masalah bisnisnya tidak selesai-selesai, rumah tangganya tidak dipulih-pulihkan, rumah tanggaku atau siapapun kita bawa kepada Tuhan, kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan, kita berharap Tuhan memberikan jawaban. Anakku sabar, ada jalan keluar buat kamu, ya kan, ada breakthrough buat kamu. Itu kan jawaban yang kita inginkan. Tapi Habakuk mendapat jawaban dari Allah seperti ini, tenang, aku akan kirim bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Bayangin dulu ya, jawabannya pada umumnya ketika kita datang kepada Tuhan untuk berkeluh kesah, kita kepingin jawaban yang melegakan. Tapi yang didapat oleh Habakuk apa? Aku akan kirim bangsa Babel, aku akan hukum Yehuda. Nah, dalam keadaannya seperti ini, Habakuk itu bergumul Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu baca nanti Habakuk pasal 1 sampai yang ketiga, Habakuk itu memulai di pasal 1 ayat yang kedua dengan pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa Tuhan? Ya, mengapa dalam bangsa ini terjadi sedemikian hal-hal buruk, kemerosotan moral spiritual? Tapi di Habakuk pasal yang ketiga, Habakuk menutup kitabnya dengan kalimat seperti ini, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, kita belajar Bapak Ibu ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkeluh kesah, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Ya, sering kali ya Bapak Ibu ya, saya pun sering datang kadang, kenapa Tuhan? Ini udah baik, udah gini, udah gitu, mengapa terjadi? Tapi kita belajar. Ketika Habakuk mendapatkan jawaban yang tidak seperti yang dia inginkan, dia malah menutup suratnya dengan kalimat, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, ini yang kita harus belajar. Oleh sebab itu tema bersyukur mesti dalam penderitaan ini sangat luar biasa. Karena saya percaya Bapak Ibu, selama kita masih menginjak tanah, kita akan selalu diizinkan untuk bergumul.
kita pasti izinkan masalah ujian cobaan itu akan datang silih berganti, kadang juga double ya Bapak Ibu ya. Nah oleh sebab itu di dalam keadaan yang seperti itu kita belajar untuk tetap bisa mengucap syukur. Kita belajar dari seorang yang namanya Habakuk. Kita baca Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19 ya Bapak Ibu. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh simak ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin firman Tuhan ya. Berbahagia kita semua yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Amin ya. Nah, saya akan bagi menjadi 2 poin aja Bapak Ibu supaya gampang ya. Ada 2 hal ketika kita berbicara tentang bersyukur. Ada satu hal yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Fakta ya Bapak Ibu, kita akan menghadapi banyak hal yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Nah, yang kedua, apa yang membuat kita bisa bersyukur? Ya, kita belajar dari seorang Habakuk yang memulai kitabnya dengan keluhan, ya kan? Tapi dalam keluhan itu dia bergumul sampai dia mengenal Allahnya dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya dia menutup kitabnya dengan sebuah ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Ya, nah, saya bacakan di ayat yang ke-17, Habakuk 17, 3 ayat 17. Sekali lagi saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Disebutkan sini Bapak Ibu ada pohon ara, anggur, zaitun. Ya Bapak Ibu, ada pohon ara, anggur, zaitun, semuanya tidak menghasilkan. Padahal dalam tradisi orang-orang Israel dan Yehuda, pohon ara, anggur, zaitun itu adalah lambang dari sumber ekonomi dan sukacita. Tapi semua tidak menghasilkan Bapak Ibu. Mereka pohon zaitun itu menghasilkan minyak ya kan, untuk mereka menyalakan api atau api untuk mempersembahkan di bait-bait Allah. Itu belum ada ketemu minyak gas ya Bapak Ibu ya. Pakai minyak zaitun. Ya, anggur itu melambang sukacita buat mereka, ya kan? Pohon ara itu lambang ekonomi buat mereka. Dalam kehidupan kita kadang Bapak Ibu kita digoncang Tuhan ya kan? Sengaja Tuhan goncang hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita kadang. Ekonomi digoncang Tuhan ya. Sukacita kita digoncang Tuhan. Kadang memang Tuhan itu sengaja izinkan terjadi. Saya tidak mau nebak-nebak Bapak Ibu ya. Yehuda itu diizinkan semua ini digoncang ya sebagai hukuman atau ujian ya, itu tidak tahu lagi ya. Tapi dalam kehidupan kita sendiri Bapak Ibu, masalah ekonomi, sukacita bisa kadang ini merasa susah untuk bersukacita. Tuhan izinkan itu ya kan. Kita belajar hari ini Bapak Ibu. Dan pada akhirnya ketika sumber-sumber ekonomi, pekerjaan, bisnis Bapak Ibu ya kan, dagangan Bapak Ibu jualan apapun hari ini, mau online mau langsung buka toko, semua hari ini Bapak Ibu ya, semua bidang, semua orang yang saya jumpai, semua ngomong rata-rata sepi ya Bapak Ibu ya, fakta ya. Nggak tahu Bapak Ibu yang punya usaha, Bapak Ibu yang ikut orang, coba lihat ya, di compare November 2025 dengan November 2024 dengan November 2023. Bapak Ibu akan melihat begitu banyak kemerosotan, ya kan? Tahun ini benar-benar susah. Nah, Tuhan izinkan itu pasti. Nggak ada segala sesuatu yang hari ini terjadi itu tanpa izin Tuhan. Dan itu kadang membuat sukacita kita juga bisa hilang. Dan kita susah untuk bersyukur. Ya, ada Bapak Ibu jujur ya, coba kita nggak usah sok rohani. Ketika kita berharap kepingin dapat orderan, ya kan, udah jelas-jelas tahu ini orang ini sudah nggak order lama. Di perkiraan kita stoknya pasti habis. Kita datang ke toko itu berharap dapat orderan dari toko. Ya kan, ketika datang, ternyata dia udah order ke toko sebelah. Terus kita ngomong haleluya, puji Tuhan, terima kasih Pak. Susah ya, jujur.
Kadang kita dalam kondisi seperti itu, ya kan? Ya, lupa untuk bersyukur. Sepertinya memang manusiawi. Kadang pun kan saya juga mengalami hal tersebut. Kondisi enak, ada tiba-tiba saya juga bekerja, Bapak Ibu, saya juga bekerja. Kondisi pekerjaan lancar, tiba-tiba ketemu klien yang dan tanda kutip ya, reseknya minta ampun, menghilangkan sukacita saya. Bisa seharian itu gak enak semua. Dan saya susah ngomong terima kasih Tuhan. Ya itu saya masih belajar, ya. Tapi hari ini mungkin dari pembelajaran kita dari kitab Habakuk ini mempermudah kita ketika kita menghadapi hal-hal tersebut, ya kan? Kita tidak susah lagi untuk datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Datang kepada Tuhan dan sukacita kita tidak hilang. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kata ladang kambing lembu, makanan dan kekayaan kadang juga diguncang oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengguncang hal-hal tersebut, sekali lagi Bapak Ibu, jujur, masih bisa bersyukur? Masih bisa bersyukur? Susah, ya. Jujur bahwa susah. Tapi hari ini belajar Bapak Ibu, ya. Kita jadi orang Kristen itu enggak hari seperti kita masuk sekolah. Begitu masuk sekolah langsung tiba-tiba lulus SMA, kan enggak ada Bapak Ibu, ya. Ya. Kita seperti anak TK, ya, ketika pertama masuk sekolah. Kedewasaan kita itu akan bertumbuh seiring kita naik kelas. Anak TK Bapak Ibu, ini nggak tahu berapa, umpamanya ini 10 kilo ya, 10 kilo, umpamanya 10 kilo. Anak TK suruh ngangkat ini, kuat Bapak Ibu? Ya, ketika kita masih belum dewasa secara rohani, ini berat Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani, anak yang sudah lulus SMA suruh ngangkat ini bisa Bapak Ibu? Bisa. Tuhan itu tidak mengubah ininya, tapi mengubah kita. Semakin hari semakin dewasa. Mungkin susah kemarin kita bersuka cita, mengucap syukur ketika kehidupan ekonomi kita, sumber sukacita kita, sumber makanan kita itu diguncang oleh Tuhan. Susah untuk bersyukur. Tapi kedewasaan rohani kita membawa kita, menuntut bahkan ya, untuk kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sebab apa? Kita sudah dewasa rohani. Dan kedewasaan rohani ini yang membuat, poin yang kedua, Habakuk bisa mengucap syukur. Saya punya sebuah quotes dari seorang teolog, John Piper, berkata seperti ini ya. Kunci sukacita di tengah penderitaan adalah memandang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Amin Bapak Ibu ya. Kunci sukacita di tengah penderitaan ya adalah apa? Memandang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, ya kan? Apa yang kita fokuskan dalam kehidupan kita? Selama kita memfokuskan masalah, ya masalah kecil akan jadi gede. Tuhannya yang akan tidak kelihatan. Orang susah untuk bersukacita mengucap syukur sebab melupakan Tuhan. Orang susah untuk mengucap syukur kenapa? Karena kita terbiasa hidup di tengah dunia yang mana mengucap syukur itu berarti menerima, ya kan? Ketika kita mengucap syukur berarti tidak ada masalah. Tapi ketika kita mengucap syukur, kita kembali memandang Tuhan, bukan terus masalahnya hilang Bapak Ibu. Lagu sebelum firman tadi, damai sejahtera Tuhan, yang membuat kita bisa mengucap syukur. Ketika memandang Tuhan, Tuhan hadir dalam pergumulan kita, bukan Tuhan menghilangkan pergumulan kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, poin yang kedua, apa yang membuat bisa bersyukur? Ayat yang ke Habakuk 3 ayat yang kedua berkata seperti ini Bapak Ibu ya. Mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Terjemahan yang lain bukan menerjemahkan kutakuti Bapak Ibu ya, kukagumi. Ya. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kukagumi. Ya, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakan itu dalam lintasan nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Apa yang membuat Habakuk bisa bersyukur? Karena dia Bapak Ibu mengenal Allah dengan benar. Amin Bapak Ibu. Adalah kebiasaan, tradisi daripada orang Israel untuk menceritakan betapa besarnya perbuatan Tuhan.
Terutama kisah bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah yang dijanjikan. Itu diceritakan turun-temurun Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan membuat 10 tulah yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi menghukum orang Mesir. Tapi dari 10 semuanya itu bangsa Israel diluputkan semuanya. Bagaimana pekerjaan tangan Tuhan memperbolehkan membuat bangsa Israel bisa menyeberang di air yang bisa tersibak dan tanahnya kering Bapak Ibu katanya ya. Dan itu pekerjaan tangan Tuhan. Mereka bisa memakai kasut, memakai pakaian 40 tahun tidak rusak Bapak Ibu. Untung nggak terjadi hari ini Bapak Ibu. Yang bisnis sepatu, bisnis pakaian kasihan, ya kan? Itu terjadi. Itu diceritakan turun temurun Bapak Ibu. Dan Habakuk kembali melihat itu sebagai sebuah pekerjaan Tuhan yang yang mengagumkan bagi Habakuk. Dan dia melihat dalam keadaan seperti itu, dia melihat Tuhan itu mengizinkan bangsa Israel itu tetap mendapatkan penghukuman, disiplin buat bangsa Israel. Ketika mereka beralih pandangannya kepada Tuhan, dari Tuhan, Tuhan kadang mendisiplin mereka. Dan ketika Habakuk kembali melihat itu sebagai sebuah pembelajaran, dan dia pada akhirnya mengenal sosok Allah, dia jadi tahu kenapa ketika dia protes datang kepada Tuhan, kenapa Tuhan terjadi seperti ini. Tenang, aku akan kirim bangsa Babel untuk menghukum mereka. Dia kembali memandang Allah dengan pengenalan yang berbeda. Bapak Ibu, kadang ketika kita ini sudah salah arah. Ini Bapak Ibu punya anak umpamanya. Anaknya Bapak Ibu sudah salah arah. Hidup nggak karu-karuan, ya kan? Terus sang istri datang, Pak, anak kita ini udah nggak karu-karuan. Gimana enaknya? Oh, nggak apa-apa, biarin. Masa mau dihukum anak kita loh? Kan nggak mungkin loh. Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, bukan menghukum, akan mendisiplin. Benar ya Bapak Ibu ya? Segala sesuatu perbuatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya pasti akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Benar ya Bapak Ibu ya? Dosa di mata Tuhan adalah hal yang bisa diampuni. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kita berdosa, datang kepada Tuhan, diampuni Bapak Ibu. Diampuni. Tapi konsekuensi dosanya tetap kita harus tanggung. Amin Bapak Ibu. Apalagi yang dosa yang nyata-nyata kita buat hari ini. Bapak Ibu ambil uang saudara, teman, kenalan, ya, sengaja Bapak Ibu tipu. Yang Bapak Ibu tipu, ya kan, lapor ke polisi. Yang nipu Bapak Ibu datang ke Pak Gembala, Pak, damai dong sama dia udah saya tipu. Damai enggak? Damai dong, ya kan? Terus doain saya Pak, biar Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni? Ampuni. Proses polisinya? Ya, jalan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengenal Allah kita dengan benar, bahwa segala sesuatu yang sudah kita buat kadang itu menimbulkan sebuah konsekuensi yang harus kita jalani, kita akan dengan senang hati menjalaninya. Kenapa? Karena kita sadar, kita melihat Allah kita sebagai seorang sosok Bapa yang akan menghajar anaknya agar anaknya menjadi orang yang tumbuh dewasa dengan benar. Alkitab jelas kok Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa yang kadang memang menghajar anak-anaknya, bukan supaya untuk membinasakan, bukan untuk menyakiti. Kenapa? Untuk apa? Untuk supaya kita tumbuh semakin dewasa dengan arah yang benar. Ketika Habakuk mengenal Allahnya dengan baik, dia melihat bagaimana Allah bekerja di masa yang lalu. Dia melihat itu sebagai sesuatu yang dahsyat. Dia kembali melihat kehidupannya di masanya sekarang. Oh iya ya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan bangsa Babel untuk mendisiplin orang-orang Yehuda, itu adalah bentuk kasih Allah. Kadang Bapak Ibu, kalau kita pun jadi anak, saya pernah jadi anak. Sekarang masih jadi anak karena saya masih punya mama ya. Papa saya sudah dipanggil Tuhan. Ketika saya udah dewasa, saya kembali sadar, kenapa dulu papa saya, mama saya tidak keras mendidik saya. Sejak SMP Bapak Ibu, sampai usia saya bekerja, sebelum Tuhan tangkap saya tidak pernah pulang rumah. Ya, saya tidak pernah pulang rumah. Saya pulang rumah setengah 6 pagi, sepodo nggak pulang. Ganti baju, mandi-mandi, kerja. Besoknya gitu lagi. Hari ini kalau boleh diputar pun saya kepinginnya, tapi saya tidak menyesali semuanya. Semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik buat saya. Tapi sebagai manusia kadang, kenapa papa saya tidak lebih disiplin ke saya pada waktu itu? Saya dibiarkan, saya diumbar Bapak Ibu. Tapi ketika saya hari ini, saya punya anak, saya akan membuat anak saya hidup
seperti punya bapak. Amin Bapak Ibu ya. Dia harus punya sosok bapak. Sosok bapak yang baik ketika anaknya salah bukan malah dipuji. Ketika anaknya benar harusnya dipuji. Tapi ketika keliru jalan dikembalikan. Kalau balik-balik harus didisiplin. Kalau kita mengenal sosok Tuhan kita seperti itu, kita loh Bapak Ibu, kita bisa terima loh keadaan apapun hari ini. Susah. Tapi ketika kita sadar, aku sudah SMP di hadapan Tuhan, ini akan semakin ringan bro. Nanti Bapak Ibu SMA, ini Bapak Ibu bisa angkat. Ya Bapak Ibu ya, kedewasaan rohani itu akan membawa kita pada pandangan yang berbeda ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Jadi setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Bapak Ibu, itu bukan mengubah pergumulannya, tapi harusnya mengubah kehidupan kita untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin Bapak. Dan Habakuk ketika dia sudah mulai bisa bersuka cita karena apa yang pertama Ibu? Dia mengenal Allah dengan benar. Amin Bapak ya. Kenali Allah dengan benar. Jangan cuma kenali Allah sebatas sebagai juru selamat. Ya, Lukas itu ngomong, telah lahir bagimu hari ini apa Bapak Ibu? Seorang juru selamat, Kristus Tuhan. Lukas itu dengan sangat sengaja kok. Kenapa ada Tuhan di belakangnya? Kadang kita kenal Tuhan sebagai seorang juru selamat toh. Namanya juru selamat itu datang kalau dibutuhkan. Nah kita memandang Tuhan sebagai tambal butuh. Tapi kita lupa Lukas nulis sebagai apa? Tuhan. Jadi kalau kita kenal Tuhan itu sebagai Tuhan, kita mau di apa Bapak Ibu? Diatur. Tuhan itu apa Bapak Ibu? Penguasa. Penguasa atas hidup kita. Dia yang mengatur hidup kita. Jangan sebatas kenal Tuhan cuma sebagai juru selamat. Kita akan jadikan dia cuma sebagai tambal butuh. Ya, amin Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang membuat Habakuk itu bisa mengucap syukur? Ada jaminan keselamatan. Di ayat yang ke-18 masih di pasal yang ketiga. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekali lagi, Allah yang menyelamatkan aku. Fokus Habakuk ketika pengenalannya akan Tuhan itu sudah mulai bertumbuh. Fokusnya bukan lagi tentang kehidupan saat ini. Amin. Bapak Ibu tahu bahwa hampir seluruh murid Tuhan yang jumlahnya 12 ya, kalau mereka fokus kehidupannya hanya pada pelayanan di mana masa mereka hidup mengabarkan Injil, mereka tidak akan membiarkan hidupnya diakhiri sebagai seorang martir. Amin. 12 murid Yesus ya, Yudas digantiin orang ya. Itu semua kecuali Yohanes. Yohanes pun sempat mengalami penganiayaan yang hebat, meskipun dia akhirnya meninggal karena usia. Tapi yang lain itu mati sebagai martir semua Bapak Ibu. Kalau fokus kehidupan mereka hanya kehidupan sementara, mereka tidak akan membiarkan hidupnya berakhir sebagai seorang martir. Demikian juga kita Bapak Ibu. Habakuk berkata apa? Allah yang menyelamatkan aku. Faktanya Bapak Ibu, ketika Habakuk itu menutup matanya, ketidakadilan, kemerosotan moral yang terjadi di Yehuda di masanya tetap terjadi. Bahkan pada akhirnya Babel akan menginvasi Yehuda. Tidak ada pemulihan loh. Tidak ada keselamatan secara jasmani yang disaksikan oleh Habakuk. Tapi kenapa Habakuk di ayat yang ini ngomong bisa Allah yang menyelamatkan aku? Habakuk memandang tentang hal spiritual yang di masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kekristenan kita, ketika kita ngomong Tuhan satu-satunya sumber pengharapan, kata pengharapan itu di-downgrade sedemikian rupa oleh banyak orang Kristen, ya kan? Hanya bicara tentang ketika sakit sembuh, miskin kaya, tidak bahagia menjadi bahagia. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Apakah benar Bapak Ibu? Ketika kata pengharapan ini dijadikan sebuah kata yang dipadankan pada sebuah kondisi miskin, berharap ikut Tuhan bisa jadi kaya. Berapa banyak sih orang Kristen yang percaya dan akhirnya benar-benar ngalami dulu miskin ikut Tuhan terus bisa jadi kaya? Berapa banyak? Tidak banyak Bapak Ibu. Karena kata pengharapan itu tidak berkata seperti itu.
Kata pengharapan itu jangan di-downgrade jadi kalimat sebuah kata yang begitu murahnya. Kata-kata pengharapan selalu tertuju pada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan itu fokus yang dilihat oleh Habakuk, bahwa ketika dia sudah mengenal Allah yang luar biasa, Allah nenek moyangnya, Allah itu merancangkan kehidupan dengan pengharapan kehidupan kekal di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Habakuk di ayat yang ke-18 bisa berkata apa? Allah yang menyelamatkan aku. Kapan menyelamatkannya? Coba Bapak Ibu nanti baca keseluruhan kitab Habakuk. Tidak banyak Bapak Ibu, 3 pasal, satu pasalnya pendek-pendek. Bapak Ibu baca sehari, gak sampai sejam habis. Ya, Bapak Ibu akan lihat, ternyata Habakuk ketika dia mati pun bangsa ini tetap keadaannya kacau balau, bahkan tetap akan diserahkan Tuhan di tangan orang Babel. Tapi kenapa Habakuk bisa ngomong Allah menyelamatkan aku? Kenapa? Karena fokusnya bukan lagi keselamatan jasmani, tapi keselamatan kita secara spiritual. Bapak Ibu, ikut Tuhan, fokusnya harusnya keselamatan secara spiritual. Karena kekristenan itu yang ditawarkan bukan kekristenan itu menawarkan hal yang paling berbeda di antara kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan itu menjadi jaminan utama buat orang Kristen. Amin, Bapak. Bicara tentang keselamatan, kita ini punya sebuah kepastian. Amin, Bapak. Ada yang ragu Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus? Yo, BPE selamat enggak ya Bapak Ibu? Ada sebuah yang namanya kepastian. Oleh sebab itu ketika kita ikut Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti. Amin. Kenapa bicara tentang keselamatan? Kalau enggak Bapak Ibu, Allah itu tidak usah susah payah mengizinkan anaknya untuk dikirim, ya kan? Datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, di tempat yang hina dia lahir. Dia ditolak, dihianati, disakiti fisik, mental, semuanya. Pada akhirnya mati di atas kayu salib untuk memastikan Bapak Ibu keselamatan saya, keselamatan Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan kalau kita tahu, kita kenal Allah yang tadi itu, yang sudah bekerja luar biasa demi keselamatan kita. Hal yang kedua yang membuat Habakuk bisa bersukacita, bersyukur dalam kondisi pergumulan yang masih terus terjadi. Karena ada Bapak Ibu jaminan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pergumulan boleh tetap ada Bapak Ibu. Ya, percayalah Bapak Ibu Kristen, tidak Kristen pasti ada pergumulan. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, masalah pasti tetap ada. Masalahnya dalam kita mengikut Kristus ada jaminan keselamatan. Yang ketiga Bapak Ibu ya, apa yang membuat Habakuk bisa terus bersyukur dalam pergumulannya? Di ayat yang ke-19 masih di pasal yang 3 berkata seperti ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hal yang ketiga yang membuat Habakuk bisa bersyukur dalam pergumulan. Allah memberikan apa Bapak Ibu? Kekuatan. Amin Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan gini nih. Allah memberikan kekuatan. Amin ya. Amin. Ya. Saya sering ngobrol bertanya kepada setiap jemaat. Kita pasti pernah bergumul ya. Entah 5, 10, 20 berapa tahun yang lalu bergumul kepada Tuhan, dan kita kadang ngomong sama Tuhan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, habis sudah Tuhan. Tidak ada lagi pengharapan. Udah ini besok aku tidak tahu harus gimana. Bapak Ibu ingat enggak waktu itu celananya 32, hari ini bisa 36. Ya. Dulu berat badannya masih normal, sekarang udah obesitas. Kok bisa? Kita nggak sadar ya. Ketika hari itu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menyelesaikan masalahnya. Kita datang berdoa sama Tuhan, masalahnya besok tetap ada, kadang semakin runyam. Tapi kok kita bisa ada kekuatan. Amin. Amin. Sampai pada waktu Habakuk menutup matanya, dia tidak melihat bangsanya dipulihkan. Dia tidak melihat Babel urung menyerang orang Yehuda. Tidak Bapak Ibu. Tapi dia kok bisa bertahan sampai pada akhirnya ada kekuatan yang daripada Tuhan. Dan Habakuk menggambarkan kekuatan yang daripada Tuhan. Seperti apa Bapak Ibu? Kaki rusa. Ya, kalau kita lihat sejarahnya bangsa Yehuda dan Israel, di mana tempat mereka hidup, itu mereka hidup di tempat yang mayoritas wilayahnya itu berbukit-bukit batu.
Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Taman Safari, ketika kita masuk ke area kambing, ada kambing, ya, cuman yang di sana dipasang kambing, ya, kambing yang hidup di bukit-bukit. Tapi di sana juga sebenarnya di wilayah aslinya ada rusa yang bisa juga hidup di area seperti itu. Rusa jenis kijang, ya, yang mana Bapak Ibu, rusa-rusa ini bisa melompat dalam keadaan diem, ya, dalam keadaan diem. Ketika dia melompat itu bisa 2 sampai 3 meter, kurang lebih batas jendela itu, Bapak. Kalau ini kurang lebih 3,5 meter. Ada yang bisa? Ada yang bisa, Bapak Ibu, pemain basket NBA, ya. Tapi gak semua kita sebagai pemain basket NBA. Bayangin rusa yang mungkin pendek segini, ya kan, badannya. Kalau kepalanya segini kita juga. Itu bisa melompat dalam keadaan diam. Itu 2 sampai 3 meter. Tapi kalau dia melompat dari keadaan berlari, dia bisa sampai 5 sampai 6 meter. Kenapa? Karena kakinya secara biologis memampukan mereka untuk bisa melakukan lompatan seperti itu. Dan Habakuk itu menggambarkan kekuatan yang Tuhan beri itu seperti kaki rusa seperti itu, yang bisa melompati, ya, batu-batu cadas, batu-batu yang tajam. Bukankah Tuhan juga menyanggupkan Habakuk untuk melompati masalah yang pergumulan yang dia hadapi pada waktu itu? Adalah Tuhan yang sama. Amin, Bapak. Yang hari ini Bapak Ibu datang tiap hari Minggu memuji menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Habakuk. Berarti Tuhan yang sama harusnya sanggup memberikan kekuatan kepada kita seperti kaki rusa. Tuhan yang sama, ya, dia tahu, Tuhan yang tahu masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tuhan sangat tahu. Dan kadang Tuhan memang sangat sengaja tidak menyelesaikan masalahnya, tapi memberikan kita kekuatan. Amin, Bapak Ibu. Sebab tanpa masalah kita tidak akan pernah tahu loh. Orang-orang itu kan enak tahu Tuhan itu penyembuh. Dari mana? Saudaraku, temanku sakit disembuhkan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan yang itu kalau kita tidak pernah mengalami sendiri. Kita kan seperti orang buta, ya kan? Yang ditanya, matahari kayak apa? Bulat, panas, terang. Kamu pernah lihat? Tidak, katanya orang itu. Ya, kita tanya, pernah kenal Tuhan? Dia menyembuhkan loh. Ya, kadang ketika kita sakit, kita ngomong ke Tuhan, kenapa aku sakit Tuhan? Aku sudah beribadah, melayani Tuhan, aku sudah nabur, aku sudah bisa-bisa buat Tuhan. Kok sakit? Yang kita tanyain ke Tuhan kan ada seperti itu. Padahal melalui sakit penyakit, ya kan, Tuhan mau memperkenalkan hidupnya lebih lagi. Dan dalam setiap ujian cobaan, sakit penyakit, masalah apapun, percaya ketika selesai kita kan tidak sadar, loh kok selesai. Kita kadang ketika masalah semua itu selesai, kita lupa dalam hal itu Tuhan sudah memampukan kita melewati setiap pergumulan itu. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ayo Bapak Ibu, ya, sadari hal yang membuat kita bersukacita harusnya didasari pengenalan kepada Tuhan yang benar. Bukan cuma sekedar berhenti dia sebagai seorang juru selamat, maka kita menjadikan dia sebagai tambal butuh dalam kehidupan kita. Tapi kehidupan kita susah untuk diatur oleh Tuhan. Kenali dia bukan cuma juru selamat, ya, bukan cuma juru selamat, tapi lebih daripada itu dia Tuhan, pengendali dalam hidup kita, satu-satunya pemerintah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan ketika itu sudah, Bapak Ibu kenali lagi juga ketika Habakuk berkata, sebentar Bapak Ibu, di ayat yang ke-17, maaf Bapak Ibu, di ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara, sekalipun bunga pohon anggur, zaitun, semua kambing lembu tidak menghasilkan. Ketika kita semua ujian masalah cobaan kita tetap tidak selesai Bapak Ibu, ya. Tapi ada kata yang pertama di ayat 17, sekalipun. Berarti meskipun masalahnya masih ada, ya Bapak Ibu ya, sekalipun pekerjaan Bapak Ibu masih masalah, sakitnya masih ada, kan katanya seperti itu. Habakuk tetap berkata sekalipun. Maka Bapak Ibu, Habakuk memutuskan bahwa bukan hal-hal yang secara jasmani yang dihadapi menjadi fokus dalam kehidupan dia. Dia melihat hal yang lebih jauh lagi, jaminan keselamatan. Dan ketika dia menyadari semua itu, dia juga menyadari Tuhan itu memberikan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Saya tutup Bapak Ibu dengan sebuah
satu ayat di Roma 1 ayat 16a. Roma 1 ayat 16a. Bapak Ibu buka. Ketika seperti Habakuk dalam perjalanan kehidupannya memulai pertanyaan, mengapa Tuhan? Ya, mungkin kita juga hari ini berkata, datang kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa ini belum selesai? Mengapa ini tambah runyam? Ya kan? Hal yang mungkin secara manusiawi itu wajar. Tapi perjalanan ini biar dalam perjalanan kehidupan kita mengenal Tuhan terus lebih dan lebih. Dan kita tahu Bapak Ibu, kita hidup bukan di zamannya Habakuk. Kita hidup di zaman ketika semua nabi-nabi bernubuat. Ya Bapak Ibu ya, semua nabi-nabi bernubuat tentang keselamatan yang akan Tuhan adakan buat kita. Tentang kelahiran Sang Mesias. Kita hidup di zaman setelah kelahiran Sang Mesias itu. Pengharapan yang diharapkan oleh begitu banyak orang Israel dan Yehuda. Nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan tentang kelahiran. Kita hidup di setelah zamannya itu Bapak Ibu. Dan itu memastikan kita jaminan keselamatan buat kita hari ini. Bahwa kita semua ini orang yang berdosa, yang tidak layak untuk diselamatkan. Kalau hari ini kita diselamatkan, itu semua karena oleh anugerah. Dan dalam menyelesaikan keselamatan ini susah Bapak Ibu, susah. Begitu banyak tantangan, ujian, cobaan. Tapi sadar nggak sih Bapak Ibu, bahwa ketika sampai pada titik hari ini, kita sanggup ya kan berdiri teguh hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan keselamatan yang sudah anugerahkan. Kembali anugerah Tuhan memampukan kita. Karena apa Bapak Ibu? Ayat Roma 1 ayat 16a berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin Bapak Ibu. Dalam akhir hidup Habakuk tidak melihat Allah memulihkan Yehuda. Bapak Ibu, hari ini mungkin masalah belum selesai. Selesai ibadah ini pun Bapak Ibu akan kembali ke kehidupan normal dan masalahnya tetap masih ada. Ya, tapi coba mungkin setelah kita belajar dari Habakuk, pengenalan kita kepada Tuhan kembali didewasakan. Kita bukan cuma mengenal Tuhan sebagai seorang juru selamat, tapi terlebih lagi Dia seorang Tuhan dan Juru kita. Maka fokus kita bukan melihat apa yang sedang terjadi. Sebab Habakuk ngomong sekalipun, tapi fokus Habakuk kepada pengharapan yang akan datang. Amin Bapak Ibu, pengharapan yang akan datang. Dan percaya Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Sandang WL musik boleh maju ke depan. Sekali Yesus